Selamat pagi anak-anakku kelas 2 SD Kanisius Keprabon 1 Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Patris harap semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan ya. Nah anak-anak, siapa kalian hari ini? Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yuk anak-anak, kita belajar tentang kalimat ajakan. Kemudian kita akan juga belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila. Kita juga akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sudah siap anak-anak kalian belajar? Tentunya sudah ya. Sekarang ambil buku kalian, kemudian alat tulis kalian, serta duduklah dengan tenang. Mari ya anak-anak, kita cermati. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kita cermati teks percakapan di bawah ini. Di situ ada Udin dan Edo. Anak-anak boleh membaca dengan Bu Patris bersama-sama ya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain kelereng di lapangan. Anak-anak perhatikan ya, dalam teks percakapan itu ada kata ayo. Nah, kata ayo itu adalah kata ajakan anak-anak. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Udin maupun Edo, di situ ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu berciri ada kata-kata ayo di dalamnya. Maka kita coba cari ya, mana saja ya ada kata ayonya. Coba kita akan cari. Nah, kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Udin. Kemudian kalimat yang kedua yang diucapkan oleh Edo. Ada lagi anak-anak? Pintar. Ada satu lagi kalimat yang diucapkan oleh Udin di kalimat yang terakhir. Nah, anak-anak, masing-masing kalimat ini disebut dengan kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu mempunyai ciri ada kata ayo. Selain ayo, kita bisa gunakan kata yuk. Kemudian kita bisa gunakan kata mari juga ya anak-anak. Nah, apa tahu sebetulnya kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Itu kalimat ajakan seperti Edo tadi ataupun Udin tadi. Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Nah, anak-anak paham dengan kalimat ajakan? Sekali lagi Bu Patris ulangi, ciri kalimat ajakan bisa menggunakan kata ayo, bisa menggunakan kata mari, maupun bisa menggunakan kata yuk. Nah, yang Bu Patris contohkan di sini adalah menggunakan kata ayo. Nah, anak-anak sudah cukup jelas untuk kalimat ajakan ya. Oke, anak-anak sekarang kita coba belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kalian anak-anak sila 1 sampai dengan sila yang kelima ya? Nah, kalau kalian ingat, kita akan coba lihat apa tuh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nampak pada gambar ini anak-anak. Nah, di situ kalian lihat Edo dan teman-temannya sedang bermain sepak bola di lapangan. Nah, ada di situ Edo minta izin pada teman-temannya bahwa besok pagi dia tidak bisa datang. Dia bilang begini, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Nah, teman-teman yang lain memberikan kesempatan beribadah kepada Edo untuk bisa pergi ke gereja. Maka teman-teman Edo
itu sudah mengamalkan sila yang pertama anak-anak, yaitu sila apa ya? Sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas. Nah, anak-anak lihat lagi gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya itu ada Edo yang sedang jatuh dan ditolong oleh Udin anak-anak. Edo jatuh dari sepedanya, dia menangis. Nah, Udin datang menolong Edo di situ. Ini juga merupakan penerapan sila Pancasila. Sila yang keberapa anak-anak? Coba bisa anak-anak jawab pertanyaan Bu Patris? Pintar sekali. Nah, sila yang kedua, betul anak-anak, yang dilambangkan dengan rantai emas. Oke, anak-anak bisa lihat sila-sila berikutnya ya. Kita akan coba belajar tentang penerapan sila Pancasila, sila ketiga, 4, dan kelima anak-anak. Coba sekarang anak-anak lihat di situ. Ada Dayu, Siti, dan teman-temannya. Dia bersama-sama berlatih menyanyi. Mereka bekerja sama untuk bisa berlatih menyanyi dengan baik. Nah, itu adalah contoh penerapan sila yang ketiga anak-anak. Mereka kompak, mereka bersatu supaya bisa tampil dalam acara sekolahan. Nah, untuk sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Anak-anak lihat gambar berikutnya adalah gambar Udin memimpin rapat di situ anak-anak. Rapat tentang pemilihan ketua kelas. Nah, mereka sedang berdiskusi anak-anak. Nah, kalau sedang berdiskusi atau melakukan musyawarah, itu berarti kita mengamalkan Pancasila yang keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng anak-anak. Nah, untuk yang terakhir anak-anak, kalian lihat ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan kelas. Nah, anak-anak perhatikan di situ, gotong royong membersihkan kelas termasuk dalam penerapan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi kapas anak-anak. Nah, cukup paham anak-anak dengan gambar-gambar yang sudah ditampilkan? Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan anak-anak. Nah, perhatikan bilangan 225 dan 252. Pada bilangan 225, kalau kita urai akan menjadi 200 ditambah 20 ditambah 5 anak. Sedangkan pada bilangan 252 akan kalau kita urai akan menjadi 200 ditambah 50 ditambah 2. Kita bisa membandingkan bilangan tersebut dengan melihat nilai angka pada tempat ratusan, puluhan maupun satuannya terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak lihat nilai angka pada tempat ratusan itu sama, yaitu 200. Nah, sekarang kita lihat nilai angka tempat puluhannya. Apakah sama di situ? Nah, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama anak-anak. Pada bilangan 225, nilai tempat puluhannya adalah 20. Nah, sedangkan pada angka 252, nilai angka puluhannya adalah 50. Maka anak-anak kita bisa katakan bahwa 225 itu kurang dari 252. Nah,
kita bisa menuliskan dengan simbol pembanding anak-anak. Nah, simbol pembanding itu akan kita pelajari setelah ini. Yuk kita belajar tentang simbol pembanding bilangan. Contohnya seperti ini anak-anak. Contoh membandingkan dua bilangan dengan simbol. Ada dua bilangan di situ. Ada 225 dan 252. Nah, kita bisa membandingkan dua bilangan itu dengan melihat langkah-langkahnya. Yang pertama, lihat nilai ratusannya. Nilai ratusannya sama, yaitu 200. Yang kedua, kita bisa lihat nilai puluhannya yang berbeda. Yang 225 itu nilai puluhannya adalah 20, sedangkan yang 252 nilai angka puluhannya adalah 50. Bila kita bandingkan dan kita beri simbol, maka kita bisa menggunakan tanda kurang dari. Nah, dapat dituliskan seperti yang ada di dalam teks tersebut anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengurutkan bilangan. Sebagaimana contoh yang ada di dalam layar kaca kalian, ada bilangan 342, ada bilangan 336, dan ada bilangan 364 anak-anak. Kita akan mencoba bagaimana mengurutkan bilangan itu dari yang terkecil. Nah, cara mengurutkan bilangan itu kita urai satu-satu anak-anak. 342 itu terdiri dari angka 300 ditambah 40 ditambah 2. Nah, sedangkan angka berikutnya 336 itu terdiri dari angka 300 tambah 30 dan ditambah 6. Angka berikutnya 364 terdiri dari angka 300 ditambah 60 ditambah 4. Nah, kita lihat semua nilai ratusannya sama, yaitu 300. Nah, nilai puluhannya yang berbeda anak-anak. Masing-masing ada 40, 30, dan 60. Maka jika kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita bisa menuliskan 336, kemudian 342, dan 364. Bisa dilihat dari puluhannya anak-anak. Nah, jika kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka kita bisa menuliskan angka 364 terlebih dahulu, kemudian 342, dan berikutnya adalah 336. Nah, demikian penjelasan dari Bu Patris anak-anak. Semoga bisa membantu. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.